Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membedah buku baru, ya, setelah menyelesaikan kiat-kiat hijrah dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah kabulkan itu sebagai amal salih dan Allah mudahkan kita mengamalkan isinya. Dan juga Allah menjaga kita dari segala macam fitnah, mara bahaya dan juga kesesatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu buat kita istiqamah di atas ibadah kepadanya sampai kita meninggal insyaAllah di atas iman dan Islam. Dan kita akan membedah pindah buku baru, yaitu judulnya 80 Langkah Cerdas Selamat dari Siksa Neraka, karya Syekh Mahmud Al-Misri. Kurang lebih ini bukunya, ya. Ini insyaAllah nanti akan kita bedah. Namun pada kesempatan ini, bi'inillahi ta'ala, karena kita sedang membahas judul 80 Langkah Cerdas Agar Selamat dari Siksa Neraka, maka pada kesempatan ini, mungkin kesempatan pertemuan pertama, saya akan fokus dulu membahas tentang apa itu neraka. Kenapa harus ada judul buku seperti ini, ya? 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Kenapa harus selamat dari siksa neraka? Ada apa dengan neraka ini? Teman-teman sekalian, sudah menjadi sistem yang Allah buat, bahwasanya orang-orang yang patuh akan diberikan balasan, ya, berupa kebahagiaan, ketentraman jiwa, ya. Kemudian itu di dunia dan juga di akhirat akan masuk ke dalam surga yang abadi. Dan Anda bisa mengikuti, ada ceramah kami di YouTube, bisa dilihat di playlist YouTube insyaAllah di Khalid Basana Official, itu tentang bedah buku Rasulullah SAW, cerita tentang surga dan neraka. Dan sudah panjang lebar, sekitar 30 pasal, ya, kita membahas masalah surga dengan segala macam fenomena yang ada di sana dijanjikan, dan itu harusnya, ya, selalu dijadikan sebagai bacaan rutin dan diulang-ulang oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga dia tahu apa yang sedang Allah janjikan untuk dia. Demikian pula bagi para pembangkang, pelaku maksiat, ya, apalagi yang tidak sempat taubat selama di dunia, maka secara otomatis mereka akan kena hukuman. Di dunia dengan ketidaktenangan hidup, ya, adanya cobaan-cobaan yang datang kepada dia untuk membersihkan dosanya, dan di akhirat dia disiksa di kuburan, baru kemudian ke neraka. Jadi neraka ini sebuah tempat yang Allah siapkan memang untuk penyiksaan, khusus itu saja. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, kalau neraka ini sifatnya siksaan abadi. Khususnya bagi orang-orang kafir, munafik, orang-orang musyrik, ya. Sementara untuk usatul mu'minin atau orang-orang mukmin yang sempat melakukan dosa dan mereka tidak sempat taubat dan akhirnya membuat di timbangan amal dosa mereka lebih berat daripada amal solehnya, mereka harus melewati neraka dulu sampai mereka bersih, baru kemudian, atau bersih dari dosa, baru kemudian mereka masuk ke dalam surga. Untuk lebih jelasnya masalah neraka ini, saya akan coba menjelaskan, ya, kira-kira seperti apa sih gambaran neraka itu, supaya kita pada saat membedah buku kita insya Allah di pertemuan akan datang tentang 80 cara cerdas menurut Syekh, ya, Mahmud Misri ini, yang akan menyelamatkan kita dari api neraka yang begitu dahsyat itu. Ya, tapi tentu tidak mungkin kita langsung masuk ke poin tanpa mengetahui apa sih sebenarnya yang harus kita selamat darinya nih. Seberat apa gitu, ya. Kebanyakan orang subhanallah menganggap remeh penjara saja di dunia, dianggap remeh karena dia pikir dia tidak tahu ada apa di sana gitu. Sehingga dia selalu saja melakukan keonaran tanpa menyadari bahwasanya sulitnya dia kalau masuk di penjara. Walaupun dia masih bisa ke kamar mandi, dia masih bisa makan gitu, tapi beda dengan kondisi dia bebas di rumahnya atau di luar sana, menghirup udara bebas, bukan di sebuah kurungan yang membuat mereka tidak ada luasa berbuat, berkreasi, bersilaturahim dan seterusnya, ya. Nah, orang yang tahu tentang kondisi penjara, bagaimana kehidupan di dalam, bagaimana susahnya gitu kan, bagaimana terkurungnya, bagaimana vakumnya kita, artinya tidak sebebas tidak kalau di luar kita bisa berkreasi, kita bisa melakukan banyak hal, mengejar prestasi-prestasi yang kita butuhkan di dunia. Maka kalau dia tahu tentang keadaan di dalam, dia akan hati-hati. Oh, ternyata penjara berat. Maka dia tidak mau buat keonaran. Seperti itu, ya. Jadi tujuannya kita mengetahui tentang neraka ini supaya kita tidak mau masuk ke dalamnya.
Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita dalam salah satu ayat Al-Quran untuk berlindung dari api neraka ini. Karena memang api neraka ini tempat yang harus kita berhati-hati darinya. Anda bisa lihat dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Allah menggambarkan di situ bagaimana tentang neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bisa dibuka surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan atau dititahkan. Kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang beriman untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka dan minta perlindungan. Bagaimana caranya? Selain berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari siksa neraka, juga dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya membawa dia ke dalam api neraka itu. Dan Allah menggambarkan, apa sih neraka itu? Allah mengatakan, naran waquduhan nasu wal hijarah, itu sifatnya. Api yang berkobar-kobar, yang panas, ya. Yang membuktikan panas adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Anda bisa punya gambaran di sini. Kalau manusia dibakar, mirip dengan batu ya. Pada saat dia sampai pada tingkat panas tertentu, maka akan meledak-ledak. Kalau manusia mungkin matanya meledak, otaknya meledak, gitu ya. Kulitnya melepuh ya, meledak ya, walaupun di kulit mungkin kecil, tapi seperti itu. Dan melihatnya saja sudah nggak nyaman. Kita merasa ada siksaan tersendiri buat kita. Kalau kita melihat orang yang disiksa dengan dibakar, ya. Itu juga dengan batu. Kalau batu Anda lihat dibakar batu itu, maka kita akan temukan batu itu kalau dia sudah sampai panas-panas tertentu, dia akan meletup-letup, bahkan mungkin pecah sebagian kecil, ya. Itu melihatnya saja sudah nggak nyaman gitu. Itu sudah siksaan tersendiri. Bagaimana kalau kita disiksa di situ? Ya. Manusia yang mengerikan tadi dibakar, teriak-teriak, meletup-letup, meleleh badannya, ya. Dengan batu kemudian kita dimasukkan di dalamnya untuk kita dibakar. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya masalah itu. Semoga Allah selamatkan kita ya. Tidak cukup sampai situ, Allah mengatakan juga, alaiha malaikatun ghilazun shidad. Selama ini kan kita tahu sifat malaikat itu ya, baik, ahli ibadah gitu kan. Dan malaikat yang kita tahu mendatangi para nabi seperti malaikat Jibril alaihissalam, malaikat juga penjaga surga ya. Malaikat umum ditugaskan untuk kebaikan, tapi subhanallah ada malaikat yang Allah ciptakan khusus jaga neraka. Dan karena neraka tempat siksaan, maka dua sifat mereka. Ghilazun shidad. Ghilaz itu adalah kasar. Allah yang sebutkan ciri mereka. Tahu bagaimana orang kasar? Kalau ada orang, ya tiba-tiba saja orang lewat depannya langsung ditampar. Semua main pukul, semua main tendang, semuanya omongannya keras. Itu namanya kasar. Tidak ada orang yang nyaman sama orang kasar. Ya. Karena kasar itu artinya sebuah sikap yang memang selalu saja dia merasa arogan, dia merasa hebat sendiri. Itu kasar. Tidak cukup di situ, Allah mengatakan syidad, keras. Ya. Baik itu keras secara fisik, keras juga secara sikap. Ya. Dan memang penjaganya luar biasa gitu. Kalau penjaga penjara kita di dunia, masih ada toleransi manusia, gitu kan. Mungkin dia masih bisa ngobrol sama kita, kita bisa kenalan sama penjaga penjara, berteman, dan dia bukan tugasnya untuk memukul, gitu kan. Ada mungkin memang tim-tim khusus untuk mengeksekusi pukulan atau apa. Kalau memang orang itu terlalu besar pelanggarannya misalnya. Tapi kan tidak semuanya. Cuma ini semua penjaga neraka sifatnya ini. Semuanya tidak terkecuali. Lalu Allah menyebutkan ciri mereka. Mereka tidak pernah maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Bakar-bakar, pukul-pukul, potong-potong. Jadi nggak ada toleransi. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Allah menggambarkan juga neraka ini dalam ayat lain. Anda bisa lihat dalam surah Furqan. Ayat 65 sampai 66 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaqulun rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzaba kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. Yang artinya
Hai orang-orang yang berkata, mereka berdoa selama di dunia. Ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya kebinasaan yang kekal. Allah gambarkan kebinasaan yang kekal. Karena 24 jam non-stop dipukul, disiksa, dipotong, dibakar. Ya, kalau di dunia, Anda masuk penjara, mungkin Anda kena hukuman awalnya digebukin. Habis itu, kalaupun ada hukuman pukul misalnya. Setelah itu Anda bebas. Anda mulai ada perbaikan-perbaikan upaya. Bahkan orang yang coba menunjukkan perilaku yang baik, mungkin bisa ada pemotongan masa tahanan, kan gitu. Jadi masih oke. Di neraka tidak. Dari awal masuk, sudah disiksa, terus non-stop 24 jam. Dan besok juga begitu, lusa juga begitu. Apalagi kena na'udzubillah orang yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, ya. Apa yang Allah gambarkan? Khalidina fiha. Kekal selamanya di dalamnya. Makanya Nabi SAW dan Allah mengatakan tadi lanjutan ayat dulu ya. Kebinasaan yang kekal, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Allah sudah ingatkan, jangan jadi penghuninya, karena nggak enak, nggak bagus tempat itu. Seburuk-buruk tempat kediaman. Allah pencipta yang menggambarkan itu. Ya. Begitu juga Nabi SAW ya, berlindung dan mengajarkan kepada kita agar selalu membaca. Ya. Ini pada saat kita sebelum salam ya, di tahiyat gitu kan. Bunyinya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil kubur. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnahnya masih dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Tapi saksi bahasan kita adalah ya, kita berlindung, Nabi SAW mengajarkan kita berlindung dari api neraka. Juga ada hadis Nabi SAW yang mulia. Hadis ini ya, tentu hadisnya sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim disebutkan oleh Al-Mundhiri. Kata Nabi SAW, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat." Tidak ada seorang hamba pun yang berlindung kepada Allah 7 kali dari api neraka, illa qalatin nar, kecuali neraka akan langsung merespon. Ya Rabb, dia berkata, wahai Tuhanku, dia minta kepada Allah, "Inna 'abdaka fulanan istajara minni." Sesungguhnya hambamu fulan telah berlindung agar selamat dariku. Fa'ajirhu, selamatkan dia dari aku. Wala sa'ala 'abdunul jannata sab'a marrat, dan tidak ada seorang hamba pun yang mohon kepada Allah surga 7 kali, illa qalatil jannah, kecuali surga akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna 'abdaka fulan sa'alani fa'adkhilhul jannah. Sesungguhnya hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan neraka itu bagaimana nanti orang kalau masuk ke dalamnya di akhirat menyesal. Syukurnya kita orang beriman teman-teman, termasuk kita yang hadiri acara kita sekarang ini. Kita sudah diberikan bocorannya sama Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah bisa dengarkan ayatnya, Anda bisa buka dalam aplikasi handphone Anda. Sampai kepada Anda informasi di telinga Anda hari ini. Anda bisa fikirkan, Anda bisa renungi dalam hati ya. Ini peringatan dari Allah SWT dan ini kekal bagi orang beriman. Kitabullah, kitab Allah yang turun. Ya. Coba buka surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, dipanggang. Ini nanti terjadi, tapi Allah sudah berikan kita bocorannya. Hanya orang beriman yang tahu masalah ini. Syukur kita punya bocorannya sehingga kita jangan terjerumus, sudah disampaikan. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata dulu kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Tapi sudah gak ada gunanya, sudah mati. Sudah gak ada gunanya dia lagi melakukan itu. Kemudian dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yushabuna fin nari ala wujim dzuqu massa saqar. Pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka dan dikatakan kepada mereka, rasakan sentuhan atau panasnya api neraka. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, ittaqun nara walau bisyikki tamra, walau bisyikki tamra. Faman lam tajid
faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada api neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka, karena itu pasti, bukan sesuatu yang dongeng, pasti terjadi. Orang beriman sudah dikasih bocorannya dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi, selamatkan dirimu dari api neraka. Walaupun hanya dengan menyedekahkan secuil kurma. Ya. Syik itu artinya secuil. Jadi kalau kita punya kurma satu butir teman-teman, kita cuil dikit, sedekahin ke orang. Walaupun itu yang bisa kita lakukan. Tidak ada makanan lain hari itu kecuali satu butir kurma, kita ambil secuil, kita sedekahin. Supaya selamat dari api neraka, lakukan, kata Nabi SAW. Ini gambaran supaya kita melakukan hal yang lebih besar gitu. Ya. Kata Nabi SAW, dan yang tidak dapat juga, dia tidak punya secuil kurma, maka dia bisa ya, melakukan dengan kata-kata baik. Santun, ramah, nasihat yang baik, ya, doa yang baik. Jadi ini peringatan yang luar biasa gitu. Ya. Dan ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW akan didatangkan neraka nanti pada hari kiamat yang ditarik dengan 70.000 rantai. Dan di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ini bukan main-main teman-teman sekalian. Kalau Anda sekarang berada di rumah Anda bayangkan rumah Anda itu atau tempat yang sedang Anda ikutin acara kita ini, ditarik oleh 70.000 orang. 70.000 rantai ya. Tidak usah 70.000, 1.000 rantai aja. Dililit 1.000 rantai ditarik, bisa rubuh bangunan kita. Bagaimana dengan 70.000 rantai? Ditambah lagi apa? Ini bukan rantai kecil. Kata Nabi SAW, dan di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ini bukan main-main. Dan malaikat itu secara khalqiyah, secara fisik lebih besar daripada manusia. Neraka itu teman-teman Allah ciptakan memiliki 7 buah pintu sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Al-Hijr ayat 44 ya kalau mau buka. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Tiap pintu untuk golongan tertentu, masing-masing tergantung dosanya, wa na'udzubillah. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, al-jannatu laha thamaniyatu abwabin wan naru laha sab'atu abwab. Surga punya 8 buah pintu dan neraka punya 7 buah pintu. Masalah panasnya, nah, api neraka itu Anda bisa lihat dalam surah Al-Ghashiyah. Ya, ini masih Allah ingatkan masalah neraka. Surah Al-Ghashiyah, ayat 2 sampai ayat 4 ya. Surah Al-Ghashiyah ayat 2 sampai ayat 4. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wujuhun yawma'idin khashi'ah, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina di neraka. Ya, karena dia sifatnya banyak buat maksiat kepada Allah, tidak mau taubat selama di dunia. Sibuk nipu orang, sibuk ganggu orang, sibuk gibah orang, sibuk fitnah orang, sibuk menipu, sibuk segala macam keburukan. Tidak mau sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Nggak ada sholat duha, nggak ada sholat malam, nggak ada sedekah, nggak ada baca Quran, nggak ada zikir, nggak ada majelis ilmu. Sibuk dengan itu. Mereka hanya tunduk terhina nanti pada hari kiamat. Allah sudah kasih bocorannya sekarang teman-teman. Dan sampai kepada Anda siang ini. Bekerja keras lagi kepayahan. Mereka coba selamatkan diri tapi nggak bisa. Memasuki neraka yang apinya sangat panas, kata Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, narukum hadi ma yukidu banu Adam, api yang dipakai oleh Bani Adam, oleh keturunan manusia di muka bumi ini, juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia hanya satu bagian dari 70 bagian dari neraka jahannam. Jadi neraka jahannam lebih panas daripada itu. Ya. Karena panasnya api neraka, api dunia ini yang dipakai, jangan bayangkan korek gas kecil ya. Api yang paling panas di muka bumi ini yang untuk melelehkan timah apa segala macamnya, panas-panas besi ya, yang suhunya luar biasa gitu, orang harus pakai alat kalau lewat atau menjauh ya, kena panasnya gitu. Nah itu teman-teman adalah bagian satu dari di neraka nanti 70 kali lipat, 69 kali lipat lagi, karena dia satu bagian saja di situ. Lalu mereka bertanya, demi Allah kata para sahabat, satu bagian saja ya Rasulullah ya. Qalu wallahi in kanat kafiyah, in kanat la kafiyah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sudah cukup, satu aja sudah cukup hangusin kita gitu, siksa kita. Qala innaha fuddilat alaiha bi 69 juz'a, kulluhunna mithlu harriha.
Ketahuilah bahwasanya nanti neraka jahanam masih dilipat gandakan dari neraka dunia, api kalian di dunia 69 kali lipat. Dan ketahuilah setiap bagian itu panasnya sama. Jadi suhu tertinggi panas, misalnya kayak panasnya gunung berapi ya. Seperti itu lahar-lahar yang panas, itu ditambah lagi 69 kali lipat. Itu neraka jahanam. Dan ini bukan hal yang ringan untuk kita anggap remeh ya. Kemudian dalam hadis ya Nabi SAW dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Tirmidzi dan ini dihasankan oleh para ulama, kata Abu Hurairah, neraka itu telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga menjadi putih apinya. Bagaimana Allahu a'lam gitu kan. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Ia hitam seperti malam yang gelap. Jadi api itu makin gelap, makin panas gitu ya. Abu Hurairah juga mengatakan dalam riwayatnya yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia hitam, lebih hitam daripada ter. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala digambarkan tentang masalah lembah-lembah neraka ya. Dalam sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, dan ini hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kata Nabi SAW, ta'awwadu billahi min jubbil hazan au dalam kurung wadil hazan. Kata Nabi SAW, berlindunglah kalian dari lembah al-hazan ya, atau kesedihan ya, lembah kesedihan. Qila ya Rasulullah, wa ma jubbul hazan au wadil hazan. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, apa itu lembah kesedihan? Kata Nabi SAW, qala wadin fi jahannam ta'awwadu minhu jahannamu kulla yawmin 70 marrah a'addahu Allahu lil qurra'il mura'in. Dia adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam sendiri, fisik neraka secara utuh, berlindung kepada Allah dari tempat itu, dari lembah itu. Karena panasnya gitu. Ya. Yang Allah khususkan bagi para pembaca Quran tapi riya. Tapi riya, pamer. Gitu. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, hal yang harus kita khawatiri memang. Ya. Wajar orang beriman untuk mengkhawatiri masalah ini gitu ya. Begitu pula teman-teman sekalian, ahli neraka punya minuman, mereka haus. Ya. Mereka juga lapar, punya makanan. Tapi jangan Anda bayangkan ya, makanan dan minuman mereka seperti kita di dunia. Ya. Berat sekali. Ya. Coba perhatikan surah Ibrahim. Dibuka surah Ibrahim, surah nomor 14 ya, dalam Al-Quran, ayatnya ayat 15 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon ya, kemenangan atas musuh-musuh mereka dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Ya. Ayat 16-nya min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Jadi maksudnya orang-orang beriman itu berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari musuh-musuh mereka. Lalu Allah menggambarkan tentang musuh-musuh mereka nanti yang meninggal dalam keadaan kafir, bahwasanya ya, binasalah semua orang yang berlaku sewenang lagi keras kepala di hadapan mereka dan neraka jahanam, dan akan diberi minuman dari air nanah. Ya. Itu ayat 16-nya. Ayat 17-nya, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Diminumkan secara paksa air nanah itu kepada mereka dan hampir dia tidak bisa menelannya. Tangannya tertahan, mulutnya terbuka, nanah itu dituangkan. Dia coba nahan, tidak bisa karena banyak sekali. Mau nggak mau harus masuk. Sudah baunya nggak enak, menjijikkan, ya. Dan dia dalam kondisi terbakar, tubuhnya lagi panas. Dan maka saat itu kata Allah SWT, datanglah kematian, bahaya maut. Dia seperti mau mati kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati.
Karena tidak ada lagi kematian, satu kali saja ya. Itu bahayanya neraka jahanam. Kalau seandainya di dunia orang penjahat digebukin, dipukulin ya atas kriminal yang mereka lakukan, maka setelah itu selesai. Apalagi kalau dia mati ya, udah selesai. Orang tinggalkan karena orang mati nggak ada lagi dia rasakan apa-apa. Tapi neraka jahanam tidak ada kematian. Jadi dipaksa minum nana sampai dia coba tahan nggak bisa, penuh mulutnya, akhirnya tertelan ya. Sampai dia merasa dia akan mati gitu karena banyaknya nana yang ditumpahkan kepada dia gitu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan di hadapannya masih ada lagi azab-azab yang pedih. Itu kan luar biasa gitu ya. Di dalam firman Allah lain, coba lihat surah Al-Kahfi, surah nomor 18 dalam Al-Quran ya, di ayat 29 ya. Di ayat 29 kita lihat bagaimana gambaran minuman ahli neraka ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan hai Muhammad, kebenaran itu hanya datang dari Tuhanmu saja. Enggak ada lagi yang lain, enggak usah cari yang lainnya. Maka barang siapa yang mau beriman, silakan dia beriman. Seperti sekarang kita sampaikan begini, yang mau yakin silakan. Dan siapa yang mau kafir silakan, kata Allah. Tidak percaya ya sudah gitu. Yang percaya beruntung, yang tidak percaya ya sudah, dia hancurkan diri dia sendiri. Lalu Allah mengatakan bagian tidak percaya, yang kafirin. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya barang siapa yang ingin kafir, yaitu kami telah sediakan bagi mereka orang-orang zalim itu di neraka yang gejolaknya mengepung mereka, api dari mana-mana semuanya. Wa in yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini setiap malam Jumat atau hari Jumat Anda disunnahkan baca ya, renungi ini. Al-Kahfi ayat 29. Kata Allah, dan setiap kali mereka minta minum, karena Allah buat mereka haus, Allah buat mereka lapar, gitu kan. Setiap kali mereka minta minum, maka diberi air, ya, akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Coba renungi. Tadi sudah dikasih minuman nanah. Ya, setelah nanah pindah lagi ke besi yang panas, dimasukkan cairan panas. Kemudian dalam surah Al-Hajj, ya, surah nomor 22 dalam Al-Quran, Anda bisa lihat ayat 19 sampai ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua golongan, maksudnya orang mukmin sama orang kafir nanti di hari kiamat, yang bertengkar ya. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Nah, ini bentuk minuman mereka ya. Itu ayat 19. Ayat 21-nya, sifatnya air yang mendidih itu, yusharu bihi ma fi butumin wal julud. Air mendidih itu ya, menghancur luluhkan ya, segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Itu sifatnya itu. Ayat 21-nya tidak juga sampai situ. Walahum makami'u min hadid. Ditambah lagi mereka akan dicambuk dengan cambukan dari besi. Itu luar biasa gitu. Ya. Di situ perhatikan kalau kita tambah satu ayat lagi, ayat 22, Anda lihat ya. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak coba keluar dari neraka, maka ya, lantaran kesengsaraan yang mereka rasakan itu, niscaya mereka akan dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah ya, api yang membakar ini. Nah, itu berat sekali neraka itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, Innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudul hamima hatta yakhlusa ila jawfi fayaslitu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kan. Artinya air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka,
Lalu air panas itu menembus hingga ke perut mereka. Lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perut mereka. Hingga keluar dari kedua telapak kakinya. Dalam keadaan ia menjadi lebur. Kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Coba bayangkan. Saking panasnya api itu sampai memotong-motong isi perut mereka. Lalu jatuh, meleleh sampai ke kakinya. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sabda Nabi SAW hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad hasan, "Man syaribal khamra lam yardallahu anhu arba'ina laila." Siapa yang minum khamar maka Allah tidak ridho kepadanya selama 40 malam. Fa in mata mata kafira. Kalau dia mati bisa mati dalam keadaan meraih dosa seperti dosa kekafiran, ya. Fa in ada kana haqqan 'ala Allah an yaskina min tinatil khabal. Kalau dia ulangi lagi, maka dia akan diberikan tinatul khabal. Qalat qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Maka kata Asma binti Yazid, lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, apa itu tinatul khabal? Kenapa begitu menakutkan gitu? Qala sadidu ahli nar. Kata Nabi SAW, nananya ahli neraka. Jadi ternyata teman-teman, nana yang diminumkan itu adalah nana mereka sendiri. Nana orang lain, nana neraka. Di sebelah kita orang disiksa penuh nana, diminumkan ke sini. Ini diminumkan ke sana. La haula wa la quwata illa billah. Sementara makanan mereka itu tadi minuman. Kalau makanan mereka zakum, buah zakum. Perhatikan dalam surah Dukhan ayat 43 sampai ayat 46. Ya. Ini makanan mereka. Jadi nanti ahli neraka itu haus. Lalu dikasih minuman nana, dikasih minuman besi panas tadi, dikasih minuman air mendidih, dan sudah kita sebutkan sifat-sifatnya. Mereka lapar, mau nggak mau, mereka kelaparan. Orang kalau lapar minta makan. Pada saat minta makan apa yang dikasih? Buah zakum. Lihat surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syajarataz zakum wa'amul athim kalmuhli yagli fil butun kagallil hamim. Sungguhnya pohon zakum itu, buah zakum, makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Nabi SAW, hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih oleh beliau. Kata Nabi SAW, "Lau anna qatratan minaz zakumi kutirat fi darid dunya." Andai saja setetes daripada buah zakum, bukan utuh satu buah ya, setetes saja dari buah zakum, diteteskan di dunia ini. La afsadat ala ahli dunya ma'aisyahum. Maka akan merusak seluruh tatanan kehidupan penduduk dunia. Seluruh miliaran ini, manusia, hewan-hewan, jin, tumbuh-tumbuhan, semua akan hancur dengan satu tetes buah zakum. Satu tetes, bukan buahnya utuh. Kata Nabi SAW, فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ. Bagaimana kalau orang menjadi makanannya? Utuh semuanya dipaksa makan. Hancur semua. Yang tetesnya bisa hancurin dunia ini, apalagi kalau satu buah dimasukkan ke badannya. Coba, dia sendiri yang nampung. Bagaimana dahsyatnya itu teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Ghasyiyah digambarkan juga bukan cuma buah zakum, ada makanan lain, yaitu makanan dari pohon yang berduri. Surah Al-Ghasyiyah ayat 6, kata Allah SWT, "Laisa lahum ta'amun illa min dari'." Mereka tidak memperoleh makanan selain makanan dari pohon yang berduri. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian juga tubuh mereka akan membesar, mengeras. Ya. Saya pernah gambarkan tentang siksa neraka ini. Wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita. Kalau seandainya teman-teman sekalian, semut ya, kita ingin siksa semut itu, kita ingin siksa bagian tertentu di perutnya. Ini contoh, semut gak boleh disiksa gitu. Tapi kita kasih contoh supaya karena kecilnya tubuhnya. Kalau kita ingin memukul titik tertentu di perut semut, susah karena semutnya kecil, kan gitu. Tapi kalau kita ingin pukul titik tertentu di perutnya gajah, bisa kita lakukan. Kenapa? Karena gajah perutnya besar. Makanya ahli neraka itu dibesarkan badannya. Digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, gigi geraham ahli neraka atau orang kafir seperti gunung Uhud dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Itu kata Nabi SAW. Kalau giginya saya seperti gunung Uhud, berapa kilometer tuh besarnya Uhud diameternya? Itu giginya satu. Bayangkan semuanya giginya akan seperti gunung Uhud. Bagaimana tubuhnya dia? Besarnya. Tebal kulitnya perjalanan 3 hari. Jadi besar sekali sehingga setiap titik tubuhnya bisa dia disiksa gitu. Juga dalam riwayat lain, riwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan juga. Kata Nabi SAW, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta. Gigi gerahamnya seperti bukit Uhud dan tempat duduknya di Jahannam sepanjang antara Mekah dan Madinah.
Satu orang itu 416 kilometer Mekah Madinah itu jaraknya. Satu orang sebesar itu tubuhnya di neraka itu. Neraka besar sekali gitu kan. Seperti itu luar biasa gitu. Dalam riwayat lain, ya ini unik sekali, harusnya kita perhatikan riwayat ini teman-teman sekalian. Nabi SAW bersabda tentang firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 104. Tentang ayat ini Nabi SAW bersabda ya. Bunyi ayatnya, wahum fiha kalihun. Wahum fiha kalihun. Dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ini Al-Mu'minun surah Al-Mu'minun ayat 104. Apa kata Nabi SAW? Tashwihin naru fataqallasu syafatuhul ulya hatta tabluga wasata ra'sihi wa tastarhi syafatuhu sufla hatta tadriba surratahu. Ia akan dipanggang di dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Lalu terkelupas bibir atasnya hingga mencapai tengah kepalanya. Bibirnya ini karena panasnya meleleh sampai bisa dilipat ke tengah kepalanya. Dan bibir bawahnya terkelupas hingga ke pusarnya. Karena panasnya gitu. Bentuk siksaannya. Itu yang dimaksud dengan surah Al-Mu'minun tafsirnya. Dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Siksaan yang paling kecil bagi ahli neraka, paling ringan, itu ditimpakan kepada paman Nabi SAW, Abu Talib. Sesuai dengan hadis ya, yang disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ahwanu ahli nari adaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'laini yagli minhuma dimagu. Ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Pamannya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ia dipakaikan sepasang sendal yang membuat otaknya mendidih. Ini paling ringan. Sendal ditaruh dari api karena di kakinya tapi kepalanya mendidih. Coba bayangkan beratnya siksaan itu. Neraka ini saking dahsyatnya teman-teman, digambarkan, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya langsung terjemahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan orang yang paling merasakan nikmat di dunia, tapi dari ahli neraka, ya, orang kafir. Dari lahir sudah anak presiden atau anak raja. Tapi orang kafir, gitu kan. Sampai meninggal dalam keadaan kafir, berarti dia akan masuk ke neraka. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Langsung dikeluarkan. Lalu ditanya kepadanya, ya, wahai anak Adam, apakah kamu melihat sesuatu kebaikan? Pernah kau rasakan satu kebaikan, satu kenikmatan? Pernah kau rasakan? Tidak usah banyak-banyak, satu. Pernah kau rasakan sedetik dari kenikmatan? Apa kata dia? Ya. Tidak demi Allah, wahai Rabb. Hilang semua. Kenikmatan makanan, kenikmatan biologis, kenikmatan udara segar, kenikmatan istana, dipan-dipan, apalah tempat tidur yang empuk, segala macam. Hilang semua. Dalam satu celupan ke neraka. Satu celupan saja. Lalu dihadapkan nanti pada hari kiamat orang yang paling menderita di dunia. Orang yang paling miskin. Lahir dari keluarga miskin. Pakaiannya cuma itu yang di badan. Tapi ahli surga. Selalu jaga agama Allah SWT. Dan subhanallah saya lihat di Indonesia ini cukup banyak. Ya. Walaupun ada banyak orang miskin. Tapi saya melihat orang-orang miskin ini Masya Allah tabarakallah memenuhi masjid. Ya. Justru orang-orang kaya yang jarang memenuhi masjid. Tapi masjid banyak dipenuhi orang-orang yang susah gitu. Saya kalau sholat berjamaah dekat rumah, saya tahu mereka subhanallah dekat masjid, rumah-rumah mereka biasa sekali. Kondisi mereka baju juga biasa sekali. Tapi mereka dengan syahdunya, dengan khusyuknya, mereka sholat, mereka di saf pertama, mereka berzikir habis sholat. Ini luar biasa. Ahli surga gitu. Didatangkan orang yang paling menderita nanti, tapi dari ahli surga di dunia. Dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Ditanya, pernah nggak kau rasakan sesaat saja, sedetik saja dari penderitaan? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semua sengsaranya dengan satu celupan. Bagaimana kalau dia kekal dalamnya? Dan sifat surga sudah dikatakan khalidina, dia kekal di dalamnya. Begitu luar biasanya. Ahli neraka teman-teman akan menjerit. Mereka akan kesakitan. Itu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bukan perkataan saya. Coba dilihat teman-teman dalam surah Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di surah nomor 35 ya.
Ayatnya 36 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bisa dibuka ya, jangan tidak dibuka, ini di aplikasinya jadi bisa Anda tahu. Surah nomor 35 dalam Al-Qur'an ayat 36 sampai 37. Saya bacakan ayat 36-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Artinya, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan bagi mereka azabnya. Jadi tidak pernah mati, siksa terasa terus, juga mereka ya, tidak pernah diringankan. Begitu terus siksanya gitu. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Lalu Allah menjelaskan ayat 37-nya. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Dan mereka berteriak-teriak, histeri, kesakitan di neraka itu. Allah sudah sampaikan ke telinga kita. Ambil pelajaran teman-teman sekalian. Ya Tuhan kami. Ini ahli neraka akan bicara begitu nanti. Keluarkan kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan apa yang dulu kami kerjakan. Kami menyesal buat dosa-dosa dulu, kekafiran, kemunafikan dan seterusnya. Dan Allah akan menjawab. Lalu para malaikatnya Allah mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk ibadah? 10 tahun, 20 tahun, 10, 50 tahun gitu kan. Dan berfikir, dan masa yang cukup untuk berfikir. Bagi yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada memberi peringatan? Belum pernah kau dengar ada yang menyampaikan kau peringatan-peringatan? Nasihat-nasihat, tak ada yang pernah bilang takutlah kepada Allah gini. Kau tidak pernah dengar ceramah, tidak pernah kau dengar ada azan di masjid, nggak pernah dengar. Ya. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Sebagian ulama tafsir menjelaskan, diantaranya Qurtubi menyebutkan dalam kitab Tadhkirah beliau, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kata Allah SWT adalah, kata beliau adalah uban rambut putih itu sudah peringatan. Ada yang mengatakan juga adanya keturunan. Dengan adanya keturunan berarti sudah ada generasi pengganti. Meninggalnya orang-orang yang kita kenal, ini juga sebuah peringatan semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah Hud, ya, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan ayat 106, ya, ayat 106. Surah Hud surah nomor 11 ya dalam Al-Quran. Ayat 106-nya berbunyi, potongan ayatnya, فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقًا. Adapun orang-orang yang celaka karena masuk neraka, mereka kufur kepada Allah, mereka banyak bermaksiat kepada Allah di dunia, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka akan mengeluarkan nafas dan menariknya sambil merintih. Ini Allah berfirman. Sambil merintih. Ya. Dan cukup banyak ayat berhubungan dengan masalah itu. Ya. Ada sebuah riwayat yang sangat unik teman-teman. Ini perlu kita renungi sama-sama. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ahli neraka memanggil malaikat. Tapi mereka tidak memenuhi panggilan mereka, maksudnya para malaikat tidak mau jawab. Mereka bilang, hai malaikat penjaga neraka, mereka mau minta tolong gitu. Tapi para malaikat tidak menjawab pertanyaan atau panggilan mereka 40 tahun. Dibiarin aja, disiksa begitu terus, tidak ada yang dipedulikan. Kemudian malaikat setelah 40 tahun baru menjawab, sesungguhnya kalian akan menetap selamanya. Percuma, ngobrol sama kami nggak ada gunanya. Kalian akan tetap dengan cara ini. Nggak ada negosiasi, nggak ada semua, nggak ada lagi sogok-sogokan, nggak ada. Negosiasi apapun nggak ada, nggak ada belas kasih, nggak ada di neraka. Ya. Kemudian mereka memanggil Rabb mereka memanggil Allah dengan ucapan yang Allah gambarkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. Tadi kan kita bahas ayat 106-nya. 107 yang bunyinya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, setelah mereka dengarkan gemburunya neraka, mereka rasakan sengsara, siksaan yang luar biasa non-stop, keluarkan kami daripadanya, dari neraka jahanam itu. Ya. Dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami masih kufur juga, sesungguhnya kami termasuk orang-orang zalim.
Sampai apa yang terjadi? Dalam riwayat ini dikatakan Allah tidak menjawab mereka semasa seperti lamanya dunia. Berapa miliar umurnya dunia, Allahu a'lam. Ya. Kita biasa temukan, sebagian ilmuwan mengatakan ditemukan sekian ribu tahun, miliar tahun, ya, fosil ini dan seterusnya. Itu bukan mustahil, karena memang kita manusia ini kan, Nabi Adam diturunkan di bumi ini sudah ada semua ini. Jadi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara ini sudah ada semua sebelum kita jauh. Manusia ini makhluk terakhir Allah ciptakan. Maka Allah tidak menjawab panggilan mereka. Mereka tadi sudah 40 tahun jawab, enggak, percuma enggak. Mereka panggil Tuhan mereka. Allah sifatnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi itu bagi orang beriman. Bagi orang yang kafir, enggak ada. Syadidul iqab, sangat berat siksanya. Ya. Maka Allah menjawab mereka setelah seumur dunia, miliaran tahun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah SWT, tinggallah dengan hina di dalamnya. Dan jangan kamu berbicara dengan aku, kata Allah. Maka pada saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan semuanya perawinya thiqat atau terpercaya. Dan ini hadisnya atau riwayatnya sahih. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna ahlan nari la yabkun. Ketahuilah seluruh penghuni neraka akan menangis, kata Nabi SAW. Ini yang sampaikan bukan saya, tapi Nabi SAW. Orang terpercaya, pemimpin anak Adam. Hatta lau ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Kalau seandainya kapal mau dijalankan di atas genangan air mata mereka, maka pasti bisa. Wa innahum la yabkuna dama, yakni makana dam'i. Dan ketahuilah mereka akan menangis sampai mengeluarkan darah sebagai ganti daripada air mata mereka. Karena sudah tidak ada lagi air matanya, maka darah yang keluar. Hadis ini diriwayatkan Hakim dan disahihkan oleh beliau dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Ini luar biasa, teman-teman. Siksaan yang luar biasa memang. Jadi harus hati-hati. Ya. Jangan dianggap remeh masalah ini. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, juga yang perlu digarisbawahi dalam neraka ini, semua orang yang melakukan kemaksiatan dan tidak bertaubat, terutama dosa-dosa besar, maka sangat terbuka dia bisa masuk ke dalam api neraka. Sangat terbuka. Dan ada banyak jenis-jenis siksaan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat ya. Di antaranya misalnya hadis Nabi SAW, Sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat. Maksudnya di masa beliau tidak kelihatan ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada segelompok orang yang memiliki cambuk yang mereka memukul-mukul orang, cambuk dari ekor sapi ya. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulnal jannata wa la yajidna riha wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan yang kedua adalah wanita yang ya, mereka itu berpakaian tapi telanjang, condong dan mencondongkan, menggoda orang lain. Kepala mereka seperti punuk unta, ya, karena mereka sebentar balik sana, balik sini, rambutnya di blow dan segala macam. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aromanya, padahal aromanya benar-benar tercium dari jarak, demikian dan demikian. Ya. Jadi itu contoh orang-orang disiksa dan cukup banyak gitu kan, orang-orang yang disiksa tentunya. Kemudian juga teman-teman sekalian, kalau Anda ingin bukti apakah neraka jahanam itu ada atau tidak, maka tentu ada. Ya. Buktinya adalah hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, tunggulah pada saat itu kan lagi siang bolong, panas sekali di musim panas waktu itu. Nabi SAW mengatakan tunggulah hingga waktu agak teduh sedikit untuk mengerjakan sholat. Karena panas yang sangat ini berasal dari luapan neraka jahanam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi kalau Anda rasakan teriknya matahari panas itu dari luapan api neraka jahanam. Jadi kita bisa rasakan itu. Juga dalam riwayat yang lain juga masih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, neraka mengadu kepada Rabbnya. Kita langsung terjemahkan ya. Dengan mengatakan neraka mengeluh pada Allah, wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Kena panasnya gitu. Maka Allah mengizinkan untuknya bernafas dengan dua nafas. Nafas di musim panas, itulah yang kalian rasakan panasnya luar biasa. Dan nafas di musim dingin, dan itu yang kalian rasakan dinginnya luar biasa. Itu dari neraka jahanam.
Ini hadis sahih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga yang lain, kata Nabi SAW, sakit panas, demam itu, yang sangat parah adalah berasal dari luapan jahanam, maka dinginkanlah dia dengan air. Makanya orang biasa kompres ya gitu. Nah ini sedikit gambaran teman-teman tentang neraka jahanam. Dan saya yakin kalau Anda memiliki keimanan, Anda sudah cukup tersentuh dengan ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Dan insya Allah setelah kita bahas neraka jahanam di pembukaan kita ini, pertemuan akan datang kita akan masuk 80 langkah cerdas agar selamat dari